Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Market Update by Yoga teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan lanjut lagi membahas pergerakan market di tanggal 25 Juni teman-teman 2026 setelah kemarin ya harga itu sempat naik doang sedikit dan mengalami penurunan lanjutan teman-teman. Jadi analisa kita kemarin salah dan tidak terjadi yang namanya konfirmasi teman-teman ya, baik itu dari double bottom ataupun konfirmasi dari candlestick di higher time frame. Dan ini yang menegaskan bahwa saat ini harga dari XAU USD itu masih respect ke inflasi yang tinggi teman-teman dan sikap hawkish the Fed. Jadi ya, kalau teman-teman tahu bahwa kemarin ada FOMC, di mana FOMC tersebut menyampaikan optimisme dari the Fed untuk mengendalikan kembali inflasi dan besar kemungkinan the Fed bakalan naikin suku bunga teman-teman. Tetapi ini masih belum jelas, kita masih ada sekitar 1 bulan lagi menuju FOMC mendatang dan untuk saat ini teman-teman ya mengenai sentimennya itu masih berada pada optimisme teman-teman ya. Di mana rencana damai antara US ya dengan Iran itu masih diusahakan dan masih ya berupaya untuk membuka kembali Selat Hormuz teman-teman dan sampai detik ini pun ya oil atau US oil teman-teman, minyak mentah itu mengalami penurunan karena supply-nya yang sudah mulai kembali positif ya. Jadi ini adalah optimisme teman-teman di pasar, seperti itu. Jadi untuk sentimennya belum ada eskalasi dan lebih condong ke optimisme. Dan hari ini ya kita mendapatkan informasi mengenai beberapa data ekonomi yang akan dirilis seperti Core PCE teman-teman dan juga GDP Amerika. Ya kita akan bahas sedikit mengenai prediksi saya untuk dua news high impact ini. Ya, news high impact malam ini besar kemungkinan berada di neutral for bad USD. Ya, jadi untuk core PCE-nya itu bakalan stabil di 3,3 atau bahkan turun teman-teman ya. Naik pun ini tidak naik sangat signifikan ya, paling ke 3,4 sesuai dengan ekspektasi dan untuk GDP-nya ini besar kemungkinan di bawah dari forecast-nya ya. Untuk GDP Amerika itu kemungkinan berada di 0,8 atau 1% teman-teman. Untuk 1,6% ini kecil kemungkinannya. Selain itu, ya durable goods juga mengalami penurunan nanti malam dan initial jobless claim itu bakal stabil di 200.000. Jadi intinya untuk news malam ini teman-teman itu cenderung netral atau bad for USD. Yang dimana kita bisa dapatkan informasi ketika hal itu terjadi, US dollar ini akan mengalami penurunan. Ya, dan kita masih stick dengan analisa kita kemarin mengenai US dollar teman-teman, di mana area ini ya, ini adalah area untuk pemantulan di XY kembali bearish teman-teman atau pullback ke dua area utamanya ini. Yang pertama di sini, terus yang kedua ada di sini teman-teman. Ya. Jadi pullback-nya ini besar kemungkinan menuju dua area ini guys. Ya, sebelum nanti kita cari bullish momentum lanjutan dengan narasi utama The Fed yang masih hawkish seperti itu. Ya, dan saya mau ingatkan juga ke teman-teman bahwa kita memiliki komunitas trading di Telegram dan untuk linknya saya sudah sertakan di deskripsi video ini karena di komunitas saya juga sediakan ebook gratis untuk teman-teman yang masih belajar trading ya mengenai price action trading. Teman-teman bisa dapatkan ya dan klik linknya di deskripsi. Nanti teman-teman akan diarahkan ke official group kita ya. Dan saya juga mau ingatkan ke teman-teman bahwa kita memiliki rekomendasi broker trading yang memiliki spread yang rendah dan juga withdrawal yang lancar teman-teman. Yang ini bisa bantu teman-teman ya untuk trading lebih nyaman lagi dan depositnya itu kecil guys ya. Withdrawnya lancar, spreadnya kecil ya, tambah lagi bisa deposit kecil. Nah, untuk linknya saya juga sertakan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman tinggal klik-klik aja tuh linknya. Oke, so kita lanjut lagi teman-teman membahas mengenai pergerakan di XY ke depannya seperti apa saat news nanti teman-teman. Saya masih sell sih ya untuk di XY dengan GDP yang turun teman-teman serta core PCE yang tidak berubah drastis. Tetapi higher time frame dari DXY ini masih bullish ya guys ya. Jadi ini kita ekspektasinya pullback bearish ke bawah. Nah, kalau ini terjadi teman-teman, maka ya pergerakan dari XAU saat ini besar kemungkinan akan mengalami reversal. Tetapi untuk detik ini teman-teman, untuk video ini buat ditayangkan, ya kita belum menemukan konfirmasi untuk reversal bullish. Di mana open marketnya masih ditahan teman-teman, masih berada di bawah open market untuk harganya sendiri. Nah, di sini juga ada area support dan kalau kita lihat dari 1 hour time frame marketnya ini lagi sideways. Ya, yang dimana ketika market sideways satu-satunya konfirmasi yang kita butuhkan adalah breakout. Ya, jadi untuk breakoutnya teman-teman, kalau teman-teman mau open posisi buy, saran saya ya teman-teman harus pastikan dulu breakoutnya ke atas seperti ini guys.
ya. Nah, ketika breakout terjadi, ini ada potensi kemungkinan teman-teman ya, harga dari XAU ini bakal naik cukup tinggi ke area sini ya, 4.140 sampai 4.120-an di sini. Ya, atau nanti lebih tinggi bisa naiknya ke sini, guys. Nah, itu ya. Ini syaratnya apa? Syaratnya harganya harus breakout di atas dari Asia High dan juga open marketnya. Seperti itu. Tetapi jika harga ya tidak bisa tembus dari Asia High-nya dan ya juga tidak bisa bertahan di atas dari low Asia-nya ini dan malah harga dari XAU ini breakout di bawah seperti ini teman-teman pada 1 jamnya ini. Nah, saran saya teman-teman bisa adaptive sell ya. Teman-teman bisa manfaatkan sell momentumnya ya ketika harganya retrace dengan target ke 4.000 ke 3.900-an lagi teman-teman seperti itu. Ya, targetnya bisa di sini sebelum nanti teman-teman bisa cari konfirmasi untuk buy kembali, seperti itu. Ya, kenapa kita kenapa kita berikan ya teman-teman, 2 trade idea ini karena marketnya sekarang saat ini sedang sideways. Ya, breakout itu adalah konfirmasi teman-teman. Pastikan breakout dulu baru teman-teman entry. Ya, sell yang terjadi saat ini kita memanfaatkan momentum sell dari beberapa hari yang lalu karena harga saat ini sedang berfokus ke the Fed yang hawkish teman-teman dan US dollar yang bullish. Ketika kita lihat adanya pullback atau pembalikan arah di DXY ya, DXY-nya kembali turun. Nah, itu akan memberikan teman-teman konfirmasi untuk trade idea utama kita. Kalau saya pribadi akan lihat nanti di 2 area ini teman-teman, ya. Untuk mencari posisi buy jika harganya gagal breakout dari Asia low. Ya, kalau misalnya harganya gagal breakout dari Asia low, maka besar kemungkinan marketnya akan pullback bullish ke atas saat news nanti, teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau dia breakout di bawah, maka kita akan adaptasi, kita akan lanjut sell sampai nanti 3.900-an ini baru kita lanjut buy lagi ketika nanti kita dapetin newsnya itu bad for USD dan juga netral, teman-teman. Seperti itu. Cukup jelas ya untuk hari ini. Jadi untuk teman-teman lebih bersabar ya, tunggu konfirmasinya dulu baru teman-teman entry. Dan untuk teman-teman ya yang mau masuk komunitas kita, masuk aja, linknya ada di deskripsi lengkap dengan ya ebook serta rekomendasi broker trading kita. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.